2 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 19. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon, yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sakakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka, neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Oke, shalom semuanya, Tuhan Yesus berkati ya. Yuk kita lanjut lagi nih tentang Asa. Yang terakhir kita belajar bagaimana ditulis Asa itu tulus ikhlas. Setelah Asa menyingkirkan segala dewa-dewi Asitoret. Tetapi sebelum ditulis tulus ikhlas, itu tersembunyi sekalipun. Nah, tolong ditayangkan itu. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel. Namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ayat 18. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah. Jadi emas dan perak serta barang-barang lain.
Ayat 19. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Saudara perhatikan baik-baik ini saudara ya. Kita sudah mulai start dari pasal 14. Di mana yang pertama kita udah belajar nih garisnya nih, titiknya saudara ya. Asa itu seseorang pada masa mudanya sebelum jadi raja, orang yang membangun pengetahuan tentang Tuhan. Belajar, mungkin belajar melayani saudara. Mau belajar kitab, belajar kisah-kisah. Setelah itu, Asa menjadi raja. Nah, dia senang. Karena saudaraku, di zaman pemerintahan sebelum Asa, itu terjadi peperangan saudaraku. Perang. Asa ini sebetulnya lahir di tengah-tengah kekacauan. Sehingga ketika membaca kitabnya Tuhan, kisah-kisah itu, Asa merasa, wah ini nih pribadi nih bisa melindungi saya. Sehingga ketika menjadi raja, Asa melakukan segala sesuatu terlihat terbaik buat Tuhan. Tapi dasar faktornya. Sehingga hati-hati saudaraku, ketika yang miskin dijadikan kaya, saudara, yang kita boleh belajar dan selalu belajar, kekayaan tidak boleh menjerat kita. Tetapi sesungguhnya jerat kekayaan diawali dari awalnya motivasi kita mengikut Tuhan. Kalau tersirat di dalam diri saudara, ikut Tuhan itu pasti diberkati, itu benar. Tetapi akhirnya tidak benar. Ketika saudara sudah menjalani atau sudah hidup di dalam kekayaan yang Allah beri, justru di sana saudara harus hati-hati. Ketika saudara sebelum mengikut Tuhan, saudara tidak berhasil. Seperti saya, anak jalanan, benar-benar saudaraku. Zero. Walaupun hidup saya itu terlihat kasat mata, saya join dengan orang Singapura buka perusahaan ekspor. Gitu, memproduksi yang diekspor. Lalu setiap hari bekerja pakai dasi. Nah, terus untuk turun dari mobil, tas kerja saya dibawain oleh supir. Setiap malam ke klub, setiap malam makan di restoran, menjamu tamu-tamu. Hidup yang terlihat itu punya uang, tapi kosong dalamnya. Yang pertama, saudaraku, saya saksikan ini saudara. Setiap kali saya mabok, tapi masih sadar. Saya pasti marah, pasti pingin nangis. Itu saya sampai bisa merusak ruang karaoke itu alat-alatnya loh saudaraku. Setiap kali. Saya bisa punya pacar yang pacaran itu sampai sekian lama. Tapi saya juga menjadi laki-laki simpanan dari seorang wanita yang sudah punya suami tapi kaya raya. Hidup itu yang betul-betul berkelimpahan duniawi. Lalu dihargai sebagai pemilik perusahaan tingkatan paling tinggi. Karena di sekitar saya banyak anak-anak muda yang bergabung. Dan itu saya menjadi seperti kalau perusahaan presidirnya. Karena saya pemiliknya. Sehingga hidup itu benar-benar kelihatan nyaman, aman, mapan. Tetapi sebetulnya kosong. Yang pertama di dalamnya kosong. Yang kedua rapuh saudaraku. Kenapa? Karena saya bergantung dengan banyak orang. Setiap perusahaan yang saya dirikan itu bergantung dengan orang itu. Setiap keberhasilan saudara, kalau bergantung dari seseorang, itu tuh rapuh saudaraku. Orang itu berbalik habis saudara. Tetapi setelah kita ikut Tuhan, kita bergantung sama Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berbalik. Tuhan itu tidak pernah ingkar janjinya. Tuhan itu tidak pernah mengkhianati kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan, kita yang berbalik dari Tuhan, kita yang mengkhianati Tuhan. Situasi yang betul-betul berbeda saudaraku. Nah, ikut Tuhan itu pasti awalnya
zero, kosong. Tapi Tuhan isi dengan bukan hanya pengetahuan itu yang awal. Selanjutnya kesaksian bagaimana perbuatan Tuhan. Selanjutnya buah hasil daripada kita mengikut Tuhan, lalu hasil daripada setelah mengikut Tuhan, perbuatan Tuhan. Itulah buah yang melahirkan benih. Karena cuma satu hal kenapa itu pasti terjadi. Kalau kita setia ikut Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berbalik. Tuhan itu tidak pernah mengingkari. Tuhan itu tidak pernah berkhianat. Nah, ketika Tuhan udah ngomong, Tuhan udah nyatakan, ya, saudara mengerti, lalu saudara amin, ya, atau saudara mendengar suara Tuhan atau apapun, saudara mendapat perintah Tuhan atau apapun, saudara itu pasti jadi. Contoh, ini saya mengalaminya saudaraku. Saya nggak tahu kenapa hari ini diarahkan ke kesaksian. Ketika pertama kali mengikut Tuhan, Tuhan tuh datang dalam bentuk hadiratnya yang membuat saya tersungkur nangis. Saya dengar suara, tidak audible tapi seperti audible. Maukah kau melayani aku? Maukah kau menjadi hambaku? Nah, setelah itu saya bilang ya. Di situ saya dibuat zero saudaraku. Makan nggak bisa, disebut suami nggak tanggung jawab. Semua orang menolak saya. Semua apa saya lakukan salah karena saya full time yang sedang dalam proses yang kosong. Sampai pernah mengalami saya itu dikasih uang dilempar ke bawah sampai saya bilang anjingkah aku Tuhan. Kenapa? Uang itu saya harus ambil karena untuk membeli makan istri dan anak. Betul-betul seru saudaraku. Disuruh full time nggak ada pekerjaan pelayanan. Akhirnya Tuhan kirim hidup dari tunjangan diakonia. Tapi bukan karena diri saya, karena saya memenuhi panggilan. Nah gara-gara Tuhan kok jadi begini, itu pasti di awal. Tapi akhirnya ini gara-gara Tuhan, saya seperti ini. Bukan menjadi begini, seperti ini. Apa yang kita miliki itu karena Tuhan, gara-gara Tuhan. Tapi nanti, yaitu berproses. Dari ulat menjadi kupu-kupu, masuk ke pompong. Kepompongnya itu buruk. Ulat udah buruk, kepompongnya buruk. Keluarnya itu kupu-kupu. Kalau ikut dunia, itu sepertinya. Tapi sebetulnya kita bergantung kepada segala sesuatu yang tidak abadi. Nggak ada jaminannya. Ketika join kerja saya, ketika teman-teman saya, itu semua ketika terjadi masalah, saya terpuruk. Mereka lari semua. Tapi kalau ikut Tuhan, ketika kita bermasalah, semakin dekat Tuhan sama kita. Hati yang hancur, jiwa yang remuk tidak kau pandang hina. Benih gandum kalau tidak mati tidak akan bertumbuh dan berbuah. Kupu-kupu diawali dengan ulat, dibawa lebih buruk lagi di dalam kepompong. Dan kupu-kupu itu tidak ada yang sama, spesial. Tapi kalau ikut dunia, sama. Jadi kalau ada yang satu pekerjaan yang menguntungkan, seperti waktu zaman COVID, yaitu kita masuk namanya dunia media sosial booming. Termasuk perusahaan startup. Tapi sekarang setelah COVID nggak ada, pelan-pelan menjadi yang namanya kembali ke onsite, ke offline, kembali bersentuhan antar manusia, bukannya itu tidak dipakai, tapi banyak perusahaan startup yang bangkrut. Karena manusia butuh bersentuhan. Contoh, beli baju bisa di perusahaan startup, dikirim. Tetapi ada satu kesukaan ketika kita membeli baju, kita mencobanya. Pas enggak ya, oh ini terlalu pendek, oh ini terlalu besar, oh ini warnanya kurang bagus. Oh ini kainnya kurang bagus.
Itu saudaraku. Nah itu bedanya, ikut apa yang diberikan dunia, nggak ada jaminan. Ikut Tuhan memang kosong, lalu diisi sama Tuhan. Yaitu proses. Setelah itu kita menikmati perbuatan Tuhan, iman kita dijadikan Tuhan. Oleh karena iman kita mengikut apa yang Tuhan perintahkan. Setelah itu Tuhan melakukannya, meneguhkannya. Baru kita ketemu hasilnya. Saya bisa khotbah, perjalanan pertama khotbah itu begini loh. Tahu nggak saudara-saudara pertama kali gereja didirikan? Tahu nggak pertama kali ketika saya menginjil? Selalu pertama dibawa masuk ke tempat yang lembah kelam. Nah, ketika saudara sudah berhasil, masih ada sebagian berhala saudara yang harus dilenyapkan. Harus tetap namanya ada tuntunan Tuhan, bahkan akan timbul koreksi. Sesuatu yang gak enak, sesuatu yang buruk mendatangi saudara. Walaupun saudara sudah habis-habisan sama Tuhan. Mungkin perbuatan saudara, cara saudara membangun gereja, cara saudara memberi, cara saudara membangun bisnis, cara saudara semuanya pokoknya itu saudara kayaknya itu benar habis-habisan untuk Tuhan. Tapi itu memang benar. Tetapi di dalam saudara itu, saudara tidak tahu. Karena Alkitab mencatat betapa pentingnya Alkitab, saudaraku. Betapa liciknya hati dia menipu diri kita sendiri. Kita merasa hanya Tuhan yang sanggup melihat kalau di dalam A itu masih ada B, bukan A. Itulah asa. Asa dari yang tidak punya apa-apa menjadi raja, lalu melakukan sesuatu yang terbaik. Sampai yang namanya tahun ke-10, sampai diberikan kemenangan lebih giat lagi. Setelah diberkati lebih giat lagi. Pertama. Lalu setelah itu Tuhan bicara lagi yang enak nih. Kerjakan lagi. Kedua. Ternyata ditulis masih ada sisa berhala. Yang Tuhan belum ngomong. Setelah itu baru Nabi Hanani dikirim ketika Asa harus berhadapan lagi dengan masalah. Ternyata yang Asa lakukan, coba kita lihat di ayat yang dimana Asa membawa persembahan kepada Tuhan. Harta ayahnya dan harta Asa loh. Tapi dia menguras rumah Allah. Bukan hanya harta dia dan harta ayahnya. Kita menghadapi Raja Ben-Hadad. Setelah tahun 35, setelah saudara sekian lama berhasil, Tuhan uji saudara lagi loh. Setelah sekian lama kaya, Tuhan munculkan namanya kerusakan saudara, kekalahan, kekurangan, kebejatan saudara masih ada. Termasuk perbuatan saudara yang mengingkari, yang sudah undur, dan sebagainya. Tapi saudara hidup tetap nyaman, tetap kaya, tetap terpandang, tetap memberi kepada Tuhan, kadang tetap pelayanan loh saudaraku. Tapi tiba-tiba ada seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan bernubuat menegur saudara. Dan saudara marah, dan saudara caci maki. Lalu saudara mulai menjatuhkan hamba Tuhan itu. Saudara itu Asa. Saudara itu transaksional. Dan dibutuhkan pertobatan. Daud bertobat selamat. Saul tetap melakukannya tidak selamat. Walaupun akhir hidupnya berusaha mencari Tuhan. Bedanya Saul dengan Asa, Saul mencari Tuhan, Asa tidak mencari Tuhan. Saul ada pelanggaran, Asa tidak ada pelanggaran yang ditegur Tuhan. Saul ada pelanggaran yang ditegur Tuhan. Konteksnya complicated loh. Kaya tentang kehidupan Tuhan itu Alkitab. Dan kita harus belajar dengan cermat dan baik-baik. Supaya jangan tersandung seperti Asa. Nggak bisa ditegur. Ada banyak anak-anak Tuhan
ketika miskin luar biasa setianya. Mengantar pastor itu kemana-mana. Pastor pegang setir aja nggak boleh. Sampai tengah malam, siang malam, anak istri sampai tidur di gereja. Tapi hari ini penganiaya pastor. Hari ini cuman ngomong, saya mau kasih cuman duit saja. Hari ini. Jadi ngapain itu dilakukan? Kemana hati seperti itu? Karena udah kaya. Gak bisa, gak ada waktu. Saya butuh pekerjaan saya kerjakan dengan baik. Karena hasilnya uangnya besar. Dan terus punya segala yang mewah. Lalu selalu pergi ke tempat-tempat yang jauh. Mengeluarkan uang yang banyak. Wisata, keliling dunia. Ibadah juga enggak, saudaraku. Lalu apa yang dilakukan yang lalu? Itu cuma transaksional, itu azah. Saya bicara terang-terangan ini, saudaraku. Roh Kudus taruh ini hari ini. Seperti ini. Selama ini saya tahu, saya nggak bicarakan. Gitu. Bagi saya nggak baik. Biarkan Tuhan yang berperkara saja. Untuk orang-orang yang saya lihat begini, oh saya akan belajar akhir mereka seperti apa. Selalu belajar dan belajar. Tapi hari ini Tuhan suruh bicara, ya bicara saja. Kan kita ini hambanya. Dan mereka itu bangganya dengan kehidupan itu. Sombongnya dengan kehidupan itu. Nggak bisa ditegur sama sekali. Dan selalu memilih yang baik, yang enak buat mereka. Itulah asa, saudaraku. Tapi terlihat selalu di depan yang membuat banyak anak-anak Tuhan juga tergelincir. Saya punya pengalaman ini tuh. Di awal saya mengikuti Tuhan itu betul-betul kere-rere saya, saudaraku. Ditolak di mana-mana. Benar itu, saudaraku. Ya, saya hampir dicerai sama istri saya, saudaraku. Karena memang dianggap tidak tanggung jawab. Dan istri saya nggak tahan dengan keluarganya yang menekan. Dingin istri saya sama saya, saudaraku. Benar. Itu. Lalu ada seseorang, ada beberapa orang yang bisnisnya kotor sekali, saudaraku. Meminjamkan uang dengan bunga tinggi, orang nggak bisa bayar, merampas hartanya. Tapi orang itu kaya, orang itu ke gereja, dan kalau ketemu bisa cerita tentang Tuhan loh. Saya cuma satu pertanyaan, di mana keadilannya Allah? Wah, itu tekanan yang luar biasa, saudaraku. Tetapi hari ini Tuhan memberikan segala sesuatu di mana pohon-pohon yang baik yang tumbuh di bumi, buahnya baik dimakan, ditumbuhkan di taman di Eden, di dalam kehidupan kita yang dipagari Tuhan. Sehingga kita pun menikmati apa yang orang lain nikmati walaupun orang lain itu tidak mengikut Tuhan. Tuhan gak anti namanya yang terbaik di dunia. Tetapi Tuhan tidak mau yang merusak kita. Nah, Asa di pasal 15 ini ditutup dengan namanya ayat. Bagaimana Asa membawa persembahannya tetapi di dalamnya ada persembahan ayahnya. Jadi Asa ini mengambil, masukin banyak, tapi sebagian punya ayahnya, bukan punya dia. Unta nggak pernah dibawa. Itu saya pegang, saudaraku. Apalagi emas perak. Maka supaya kelihatan banyak, dia ambil yang punya ayahnya. Ayahnya kan udah mati. Maka saudara kalau baca Alkitab baik-baik hati-hati. Izinkan Roh Kudus menerangi behind the scene. Bukan hanya yang tersurat yang kita bisa mengerti. Tapi yang tersirat di mana ilham Allah membawa kita pada sudut yang gelap itu. Yang namanya black hole. Sesuatu yang gelap, yang Roh Kudus
yang hanya Roh Kudus yang bisa menerangi itu. Termasuk hati kita yang gelap. Ketika Roh Kudus menerangi melalui khotbah-khotbah, konseling-konseling, teguran-teguran pasangan, teguran dari anak, teguran daripada keluarga, semua teguran itu kita harus perhatikan baik-baik, lalu kita betul doakan supaya Tuhan terangi. Kalau itu benar, kita harus mau menerimanya. Kalau tidak benar, ya kita lewatin saja. Tapi Tuhan yang akan nyatakan benar atau tidaknya. Karena dialah hakim itu. Bukan aku yang akan menghakimi kamu, tapi firmanku akan menghakimi kamu. Roh Kudus pasti kerjakan itu, saudaraku. Sehingga kita nggak bisa kekeh dengan kehendak kita, lalu kita merasa aman, nyaman, karena kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Asa ini ternyata dia koruptor yang ulung di hadapan Tuhan. Dia bawa sebagian harta ayahnya, dicampur harta dia jadi kelihatan gede di depan orang. Jadi melakukan sesuatu membuat orang takjub. Tapi sebetulnya yang dia lakukan tidak sepenuhnya. Itu yang tersirat, saudaraku. Itulah firman Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Ya, yuk kita lanjut lagi Asa. Sampai di pasal 16. Luar biasa, saudaraku. Karena Roh Kudus menerangi kegelapan. Dia akan terangi menjadikan kita tahu, wow, ternyata ini bukan berlian, bukan permata. Ini tengkorak manusia. Ini kuburan yang tidak pernah dikenal. Karena Roh Kudus terangi. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita dibawa ke tempat-tempat di mana itu nggak bisa dijangkau manusia. Tapi kuasa Tuhan yang membawa kita dan menerangi kita. Oh, ternyata begini ya Tuhan. Karena iblis adalah bapak pendusta. Ketika Asa salah, tidak ada yang bisa mengingatkan Asa. Ketika saudara salah, dunia tidak akan ingatkan saudara. Teman saudara siapapun tidak bisa ingetin saudara. Roh Kudus akan bekerja, firman Allah akan menerangi, Tuhan Yesus yang akan berbicara. Melalui orang-orang yang mau dia pakai. Yang memang punya hati yang mau dipakai sama Tuhan. Nanti ketemu Nabi Hanani, saudaraku. Di mana di sana betul-betul pecah Asa. Kebenaran yang dibangun Asa dari perbuatan yang viral itu pecah, saudaraku. Berantakan dia. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya hidupnya berantakan, menyesali, cuma nangis, lalu minta ampun sama Tuhan, dipanggil pulang. Kelar sudah. Karena sudah nggak bisa datang sama Tuhan. Beberapa waktu yang lampau pelayanan saya, kalau kunjungan ke rumah sakit, kunjungan orang sakit di rumah, apalagi yang sudah koma, apalagi yang sudah bertahun-tahun tidak berdaya. Banyak kali Tuhan bicara, dia punya salah sama Tuhan. Setelah itu baru dipanggil pulang sama Tuhan. Saya lihat dari waktu itu berita koran, saudaraku. Telah berpulang, telah dipanggil pulang. Maka saya dipanggil teman-teman, hamba Tuhan, malaikat pencabut nyawa. Jadi kalau setelah didoain, orangnya dipanggil pulang. Padahal itu saya bisikin dan dia mengaku dosa. Setelah itu dikuduskan Tuhan, pulang dia. Menurut saya ya, dan itu yang saya alami. Ada yang cuma jempolnya doang, ada air mata meleleh. Ketika Tuhan mengingatkan dia, lalu saya bilang minta ampun sama Tuhan. Karena dosa ini yang mengikat engkau. Sehingga saudara, ketika saudara hidup, saudara berhasil luar biasa kaya. Tiba-tiba saudara sudah ada, aku akan lempar kau ke ranjang orang sakit. Wahyu tulis. Saudara lagi kaya, lagi kuat, lagi berjaya, saudara nggak pernah kepikir. Tapi ketika saudara sudah ada di ranjang orang sakit lumpuh dengan penyakit saudara yang di ICU atau saudara tidak bisa disembuhkan, kanker, gagal ginjal, jantung bermasalah, limpa, semuanya pokoknya penyakit yang lama matinya, termasuk gula darah, otak yang cedera, tulang cedera, saraf cedera, semua dilemparkan ranjang orang sakit. Atau saudara menjadi pikun. Saudara nggak bisa kembali loh. Saudara menyesali enggak? Sedikit bersaksi saudaraku. Hari ini enggak tahu kenapa, tadi itu Tuhan itu tiba-tiba ada satu
suara, ada suatu kayak sinar, ada suatu penyataan Tuhan itu, saya tiba-tiba mengerti. Ketika saya masih belum masuk ke studio, masih di pastori. Gitu. Saya sedang bersiap, saya mulai mau mandi, karena saya sampai malam saudaraku. Gitu. Tiba-tiba timbul pikiran ini saudaraku. Bahwa mengucap syukur ya. Kalau aku hari ini di ruangan AC aku berdiri, aku makan menikmati. Kalau seandainya aku di penjara, seandainya aku di namanya rumah sakit, seandainya kalau aku lumpuh, seandainya kalau aku kena cancer, wow, langsung saya makan itu doyan saudaraku. Wih, syukur ya. Loh, kalau sakit kan gak bisa makan, kan cuma diinfus saudaraku. Makan tuh enak saudaraku. Langsung keluar itu. Tiba-tiba kuat pengertian itu saudaraku. Seandainya kamu kalau di situasi begini, di tempat seperti ini. Saya langsung sadar. Keadaan saya hari ini, dan hari-hari yang saya jalani bersama Tuhan 31 tahun. Wow, nikmat banget. Walaupun susah uang waktu itu saudaraku. Tetap saya itu sehat saudaraku. Coba bayangin mau ke gereja itu jam 6 pagi atau jam 5 pagi. Jam 4 pagi saya mandi di Bandung. Dinginnya luar biasa, saya harus mandi di luar. Tidak boleh mandi di dalam, saudara. Di tempat terbuka. Di belakang rumah. Sementara saya itu pilek saudaraku. Maaf saudaraku, ingus itu keluar tuh kuning. Sudah. Benar-benar itu. Saya memakai celana, itu ikat pinggangnya tali rafia, saudaraku. Nggak bisa beli celana. Celana itu peninggalan zaman dulu sebelum saya bertobat. Makan tuh makan sisa kemarin yang sudah basi, sudah asem. Lalu setelah semua rumah makan, saya yang cuci piring, saya cuci wajan, saya cuci panci, saya cuci semuanya. Dan istri saya usia kandungan 7, 8, 9 bulan, itu cuci baju jongkok bersama saya, baju satu isi rumah. Ketika saya tinggal di tempat yang namanya keluarga, nangis saya saudaraku. Ketika lihat istri saya cuci baju. Perjalanan yang zero. Dan ketika pelayanan, selalu dikatakan troublemaker. Karena nggak ngerti, nggak ada yang ngajarin. Datang tidak diundang, pulang pun tidak diantar. Ada tidak ada bayangan, tidak ada pun tidak ada sisa yang tertinggal. Makhluk yang tidak pernah mau dikenal. Itu benar saudara. Kalau pergi bersama pasti duduk di ujung belakang. Kalau itu bermasalah pasti saya yang harus. Dan selalu saya yang angkat barang. Semuanya serba yang terpinggirkan. Keset aja lebih berharga loh saudaraku. Caci maki udah kenyang. Direndahkan itu sudah makanan sehari-hari. Dikatain itu seperti suara musik buat saya. Nggak bisa makan, itu sama dengan saya itu sudah berpuasa yang baik untuk Tuhan. Loh, padahal saya lahir. Ini untuk kesaksian aja saudaraku. Ketika saya lahir, orang tua saya hidupnya langsung sukses. Usahanya sukses, besar. Sehingga saya dikatakan anak bawa hoki. Sampai remaja, saya diberikan terbaik. Diberikan mobil itu waktu SMP, saudaraku. Mobil itu ada yang jeep besar, ada mobil balap, saudaraku. Lalu ada lagi mobil sedan, yang harganya semuanya tinggi semua, saudara. Kalau butuh uang tinggal ngambil kantongnya papa. Itu benar, saudaraku. Dan saya memang seseorang yang suka dengan glamor, lalu saya itu suka dengan namanya
suka main perempuan. Mau perempuan baik-baik, mau perempuan malam, mau perempuan apapun, yang penting jangan kucing perempuan. Pasti saya sikat. Saya pernah namanya sekolah salon, sekolah rambut. Hidup di salon cuma untuk cari cewek. Lalu saya punya usaha sampai kerjasama dengan orang Singapura. Lalu saya bertemu dengan tamu-tamu dari Arab. Semuanya serba wah. Tapi ikut Tuhan dari zero. Benar-benar zero saudaraku. Supaya tahu siapakah manusia itu. Dan yang membuat saya zero, itu anak-anak Tuhan. Yang membuat saya zero, itu hamba-hamba Tuhan. Menurut saya mungkin salah, saya dipersiapkan memang di dalam setiap kegerakan pelayanan yang Tuhan berikan kepada saya, selalu bernafaskan koreksi. Selalu menuju pada satu titik, menyatakan kesalahan. Dan kalau saudara tanya, suka enggak? Oh, saya enggak mau. Saya juga ingin seperti orang lain. Kalau khotbah menyenangkan orang. Kalau khotbah itu ditepuk tanganin. Enggak saya khotbah lalu ada yang melotot kepada saya. Bahkan saya pernah didatangi orang, saya dipukulin saudaraku. Gara-gara saya ngomong dia dengar. Kalau ditinggalin orang, karena saya pelayanan, itu udah 1 juta orang ninggalin saya saudaraku. Saya nggak ngerti. Tapi hari ini, Tuhan masih pakai itu. Hari ini, perut jadi gendut tuh. Dulu pakai tali rafia. Kalau pergi pelayanan, saudaraku, saya itu ahli loh, saudaraku. Pakai travel bag ya. Naik kereta, beli koran, dikasih bantal kecil warna hijau, Mutiara Selatan namanya. Jendela diputar gini, dibuka, saya tidur di antara kursi. Bantal itu dengan koran. Sampai kalau pagi kedinginan, saudara. Karena anginnya kan kenceng, keretanya kan kenceng. Sampai ke terminal, jam 4 pagi, jam 5 pagi, jam 8 pagi. Saya titipin tas, saya ke WC, saya mandi. Dan kalau saya sampai tempat tujuan, ketika saya mandi, saya itu punya yang namanya attack sachet atau rinso. Tapi yang saset, saudaraku. Jadi saya ambil ember, saya kasih attack-nya atau rinsonya, saya kasih air, baju saya taruh di sana. Setelah mandi, saya kucek, saya bilas, habis itu saya jemur. Habis itu saya pergi pelayanan. Sampai pada suatu kali, celana saya itu cuma 3 jeans. Saya punya kaos cuma kurang lebih 4 atau 5. Gak punya yang lain saya ini. Pernah sekali dibeliin temen, rekan pelayanan, sepatu, diskon, disuruh beli, baru dipakai, tidur, sepatunya saya taruh di depan kamar yang di garasi saudaraku. Besok pagi sepatunya itu sudah gak ada atasnya, sepatu sendal saudaraku. Kenapa? Digigit anjing, nangis saya saudaraku, baru beli. Karena bisa beli, cuma 100.000. Kalau masuk gereja diusir, udah sering. Datang dikasih kamar bagus, besok ditaruh di kamar pembantu. Tinggal di hamba Tuhan terkenal, ditaruh di gudangnya anaknya. Di gudang itu masih gudang anaknya lagi. Gudang, betul-betul gudang saudara. Lebarnya cuma kurang lebih 1 meter, 1,5 meter. Panjang itu 4-5 meter. Tapi itu baju anaknya semua gudang. Yang lampunya kecil loh saudara. Hamba Tuhan ini. Sehingga pada suatu kali celana saya itu saya rendam dengan air panas, kasih rinso. Itu yang namanya warna airnya menjadi warna selokan, hitam saudaraku. Dan itu celana menemani saya bertahun-tahun melayani Tuhan. Tuh. Kalau namanya gunting rambut, itu di satu tempat namanya orang sudah meninggal, cakil. Itu gunting gak ada 5 menit saudaraku.
Dan selalu gunting tuh rambutnya segini. Kenapa? Ya karena nggak bisa nyisir. Tidur itu di namanya apa itu ranjang ukuran 120 lebarnya. Anak satu, masih kira-kira umur berapa bulan. Jadi tidurnya bukan manjang, tapi melebar. Jadi kakinya tergantung, saudaraku. Gantung kakinya. Kalau ada tamu, saya disuruh naik ke atas bubungan, ke atas genteng. Karena orang tuh yang punya rumah itu malu kalau ada saya. Itu benar. Begitu ada tamu ketok pintu, saya langsung disuruh naik. Harga diri nggak ada, saudaraku. Seorang eksportir dari kecil nggak tahu yang namanya sabun colek, nggak tahu yang namanya naik abas, nggak tahu naik bisa itu, nggak tahu. Yang dari kecil itu udah satu pembantu perempuan, satu supir. Itu hidup saya, saudara. Tetapi hari ini hasil buahnya itu ada. Saudaraku, hidup dalam keamanan Tuhan. Berapa kali udah mau mati, saudaraku. Khususnya COVID. Tapi Tuhan bilang hidup saya ini. Ya tidak terlalu menderita ya perjalanan ini buat teman-teman yang jauh lebih menderita. Yang dipakai Tuhan luar biasa, yang diproses luar biasa. Tetapi saya ingin bercerita. Gitu. Tetapi tidak bisa meluputkan saya dari kisah Asa. 3 kali saya jatuh dalam pelayanan. Saudara. Tapi Tuhan tetap mau pakai. Datang minta ampun sama Tuhan. Lalu mengalami proses. Terus dipakai lagi. Tapi satu hal, saudaraku. Hidup itu kita nggak bisa merasa benar sendiri tanpa Tuhan yang membenarkan. Itu penting, saudara. Asa merasa apa yang dia lakukan, lalu dia tutup dengan memberi yang namanya hartanya, ternyata hitungannya salah, saudaraku. Ternyata dia memberi itu punya hati yang salah. Ketika dia bermasalah, yang ada bukan harta dia saja. Yang ada di rumah Allah itu diambil semua sama dia. Diberikan pada Raja Ben-Hadad supaya jangan menyerang dia. Ternyata apa yang dilakukan dulu itu tidak ada artinya sudah. Itu cuma flexing aja. Cuma supaya mendapat pujian manusia. Supaya mendapat cuan dari Tuhan. Supaya keamanan Tuhan tetap jalan. Supaya diberkati Tuhan, supaya kerajaannya diteguhkan. Karena dia pernah menang dengan namanya Raja Sera. Tetapi ketika masa itu datang 35 tahun kemudian, saudaraku. Sehingga perjalanan mengikut Tuhan itu sampai kita dipanggil pulang, saudaraku. Mau susah, mau berhasil, mau dalam proses, mau sudah keluar dari proses, itu sampai titik sana. Musa aja kejungkal di ujungnya. Kasus batu. Gak boleh masuk tanah perjanjian dia. Tetapi di situ teruji ketulusan Musa beda dengan Asa. Musa tidak perhitungkan. Gak masalah bagi Musa. Suruh naik gunung Nebo, dia lihat kanan kiri udah selesai. Habis itu dia dipanggil pulang, habis ini aku pulang dia. Sederhana banget artinya. Karena benar-benar cuma ikut Tuhan tanpa mau cuan. Gak ada mengurangkan Tuhan dia itu. Gak ada. Musa tidak betul-betul tidak mengurangkan Tuhan. Dia memberikan hidupnya dirinya loh. Bahkan kedudukan aja nggak diberi. Anak juga nggak diberi harta khusus. Gajian sama dengan orang Lewi yang lain loh saudaraku. Itu Musa. Pemimpin tertinggi gajian sama dengan orang lain. Yang ngatur namanya duit masuk itu Harun. Imam-imam bukan Musa. Lalu anaknya diperlakukan seperti pegawai negeri yang lain. Bukan karena anak pemimpin lalu menduduki jabatan tinggi. Nggak ada. Sampai setelahnya nggak ada anak Musa itu yang menduduki kedudukan, nggak ada. Karena Allah tidak pilih, maka Musa ya anteng aja. Betapa banyak orang yang anaknya menduduki kedudukan tertentu. Termasuk orang-orang pelayanan loh saudaraku.
Saya punya kesaksian, saya bertanya dengan seseorang, termasuk anak rohani. Gitu. Kenapa kamu sekolah Alkitab? Karena papa yang mau. Kalau sebenarnya saya tuh pengen gini om. Dan sekarang memang jadi hamba Tuhan yang luar biasa, baik. Tapi ketika mengawalinya, karena papa yang mau. Kalau saya tidak mau sekolah Alkitab om. Itu benar saudaraku. Sehingga anak-anak kami tidak pernah kami betul-betul nggak ada keluar dari mulut saya, kamu jadi hamba Tuhan. Tetapi anak bungsu itu sudah jadi pelayan Tuhan. Bahkan ditunjuk mementoring anak-anak muda di bawah dia. Bukan kebanggaan, tapi itulah perlindungan keamanan Tuhan. Tapi tidak meniadakan loh. Nanti kalau Benada datang, saya juga kesandung seperti Asa. Yang memuji Tuhan terus seperti Daud, tidak meniadakan kalau Batseba nanti datang menghancurkan dia. Karena dia memang terang-terangan menghancurkan namanya Uria. Karena ingin memiliki Batseba. Nah inilah Alkitab saudaraku. Yang kita nggak bisa hindari. Kehidupan mengikut Tuhan itu tidak shalom saja. Tidak cuman El Shaddai saja. Tidak cuman diberkati Tuhan saja. Demikian juga tidak cuma tangisan saja. Mengikut Tuhan itu adalah hati yang mau diperbaharui senantiasa sampai akhir. Kan ada cerita, Musa kesandung, Asa kesandung, Daud tersandung, semuanya kesandung. Bagaimana sulitnya harus menjaga diri, menjaga hati, supaya tetap mengikut Tuhan, tetap Tuhan berkenan, tetap mau Tuhan. Tetap tanya Tuhan, minta pertolongan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Apapun keadaannya, apalagi kalau sudah berhasil. Saya melihat teman-teman banyak bergelimpangan ketika berhasil, saudaraku. Benar-benar itu. Ada seorang gembala muda yang kami pelayanan bersama. Itu langsung terkenal, diberkati Tuhan. Dari gereja yang dibangun di tempat terpencil, itu orang-orang kecil, karena dekat dengan terminal, dibawa ke tengah kota, masuk ke mall. Wah, itu persembahan ratusan juta. Setelah beberapa saat kemudian, agak lama, cerai saudara. Istri selingkuh, dia menikah lagi dengan wanita yang sudah bercerai 2 kali. Dia menjadi suami ketiga. Saya tidak bicara kesalahan, tapi bagaimana seseorang yang demikian rupa dengan Tuhannya, hidupnya kesandung, saudaraku. Karena Yesus ngomong, engkau batu sandungan buat aku. Aku tidak mau jadi batu sandungan. Itu Paulus tulis, saudaraku. Sehingga hidup ikut Tuhan itu, waspadalah, berjaga-jagalah. Enggak ada lebih, enggak ada kurang. Enggak ada berhasil, enggak ada gagal. Semua itu cuma proses berjalan. Yang akan mendatangkan progres, tetapi tetap yang ujungnya itu, perkenan Allah, kita pulang ke rumah Bapa, mari hambaku yang setia, ikut pesta Tuhanmu. Memerintah bersama aku, 10 kota, 5 kota, 1 kota. Cuman itu, kita harus ingat itu, nggak boleh ingat bagaimana megahnya di bumi. Karena yang di bumi itu nanti kita cuma dikasih 1 kali 2. Punya duit, nggak punya duit, pasti ada 1 kali 2. Nggak mungkin mayat itu ditaruh di atas tanah. Pasti ditaruh 1 kali 2, ditanam di sana. Atau dibakar, dibuang ke laut. Cuman itu aja. Lalu mana hartamu? Yang kamu bawa perbuatanmu di bumi untuk menghadap pengadilan tahta Kristus. Di mana dia menetapkan yang kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Hai pengawal tangkap, nyala engkau, lautan api dan belerang, neraka, mari ikut pesta Tuhanku. Hai hambaku yang setia. Pesta di atas awan-awan 1000 tahun bersama Yesus. Setelah itu, kita tinggal di bumi yang baru, memerintah bersama Yesus. Ya cuman itu ujungnya, semua akan menuju ke sana. Mau kamu pakai baju yang ratusan juta, mau rumahmu yang ratusan miliar, mau kamu tinggal di gubuk, mau kamu pakai baju sobek.
Mau kamu pelayanan di desa, mau pelayanan di kota, mau gerejamu itu dari papan, mau gerejamu megachurch yang dibangun dengan lampu gelap gulita, dengan yang namanya musik yang ratusan miliar sekarang. Terus bangun namanya gedung gereja triliunan. Gak ada bedanya. Mau kamu khotbah di hadapan 5 juta orang seperti Benny Hinn di India, mau kamu cuma melayani membawa 1 orang bertobat karena tidak dapat kesempatan panjang, seperti namanya orang yang disalibkan di sebelah Yesus. Langsung dibawa Yesus ke Firdaus. Gak ada masalahnya di sana, gak ada perbedaannya. Kita semua akan antri. Pintunya 1 kali 2. Mersimu gak bisa dibawa, rumah mewahmu gak bisa kamu tinggali. Berlianmu gak bisa ditanam. Yang dikatakan, ngengat dan karat akan memakan habis hartamu di bumi. Carilah harta yang di surga. Alkitab mencatat itu. Sehingga Asa mati dalam sakit. Dan dia tidak minta pertolongan Tuhan sampai titik itu. Betapa kerasnya hati. Dia menipu diri kita sendiri. Kita terus pelajari Asa ini ada apa sampai titik itu. Sehingga tidak ada orang itu yang boleh bermegah ketika melayani terlihat itu setia, sungguh-sungguh, mulia, tulus hati. Enggak ada. Itu loh Asa ditulis tulus hati. Sekalipun berhala masih banyak. Dia bawa persembahan, dia bawa harta ayahnya. Setelah itu harta di rumah Allah dia angkut, dia berikan kepada Raja Ben-Hadad. Itu kan dititipin namanya. Padahal awalnya dipuji-puji bangsa Israel. Kalau aku mendapat pujian manusia, aku bukan nambah Kristus. Ini titik komanya saudaraku. Perhatikan, maaf saudaraku. Sekali ini khotbah tentang Asa itu sangat keras saudaraku. Saya juga rasa juga deg-degan sebagai manusia. Tapi apa mau dikata? Ya dilepas aja karena Tuhan taruh di hati. Tuhan taruh di pikiran. Gak mungkin kita menyampaikan yang dari diri kita sendiri. Itu bukan khotbah, itu namanya cerita. Kalau cerita boleh dari diri sendiri. Tapi kalau khotbah, apa yang ingin Allah sampaikan, kan juga materinya didoakan terus. Gimana Allah yang beri? Benar-benar Allah yang beri, saudaraku. Itu hari Senin pagi, ketika saya ke kamar mandi, ya lagi duduk di sana, tiba-tiba dia ngomong, bawain tentang Raja Asa. Dia sebut Asa tapi di belakangnya ada raja bayangan. Oh iya, oh berarti ada 2 kamu ingin bawa Tuhan. Lalu saya buka Asa. Karena Asa sudah lama saya nggak buka. Saya lebih banyak masuk ke kitab Musa dan kitab Perjanjian Baru. Di situ lihat, oh kurang lebih seperti ini. Tetapi ketika saya bawa sampai episode ke-12 ini, itu titik-titik mutiara ketemu semua saudara. Yang di awal dia bilang, kenapa ya Asa kok bisa seperti ini? Tapi kok awalnya kok seperti ini? Didalami, dibawa, diterangi Roh Kudus, ketemu lubang gelap itu saudaraku. Ternyata itu tulang belulangnya Asa. Tulang itu tentang bagaimana sedalam-dalamnya manusia. Manusia nggak bisa kalau tanpa tulang saudaraku. Itu pendirian Asa, itulah Asa. Karena Asa itu tidak sebaik yang dia lakukan. Karena perbuatan selanjutnya menyatakan itu menganulir, menghancurkan, menghilangkan apa yang ada di depan. Karena ternyata orangnya nggak seperti itu. Ternyata licik orang ini kalau soal duit. Ternyata busuk orang ini. Ternyata ketika kaya dia nggak setia. Pada awalnya nangis-nangis di gereja. Pada awalnya minta didoain pastor. Pada awalnya ngikut aja pastor kemana. Pada awalnya melayani pastor tuh kayak pastor lu seorang raja disembah-sembah gitu loh. Pada awalnya rumah pastor pun dipel loh. Loh itu saya alami semua. Apartemen saya datang tuh dipel. Sebelum saya datang apartemen dipel. Luar biasa humble-nya. Saat ini kalau diajak omong cuma 1 kata jawabnya. Buset. Atau kalau Lucifer memang seperti itu? Udah dirasuki setan atau gimana? Atau memang dianya yang jadi setan? Itu pertanyaan saudaraku. Ternyata nemu salah satu jawabannya di Asa. Tadinya belajar tentang Saul, tentang Daud, tentang semuanya. Tapi ketemu di Asa beda lagi. Ternyata Asa melakukan terbaik cuma untuk mendapat pujian. Cuma untuk mendapatkan keuntungan. Cuma untuk mendapatkan berkat Tuhan. Cuma untuk tujuannya dia. Karena ketika udah berhasil,
Dia akhirnya pada titik tertentu, bukan meluncur ke titik terendah atau titik tertinggi di hadapan Allah, pada titik menghancurkan semua yang dia buat. Oh, orang ini baik karena begini. Sebetulnya dia baik-baik karena dia bikin utang, habis utang dia ngilang. Kurang lebih seperti itu. Oh, baik-baik karena dia ingin Tuhan. Setelah dia dapat Tuhan, dia pergi. Oh, karena dia baik-baik, karena ingin diberkati Tuhan. Setelah dapat berkatnya, dia pergi. Oh, ternyata dia cuma mau uangku setelah nikah. Dia pergi, karena setelah nikah aku bangkrut. Gitu, saudaraku. Nah, itu adalah motivasi awal, benih awalnya kita. Dengan apapun, termasuk dengan Tuhan. Gitu. Kalau mau menolong, ya menolong saja. Kalau mau untung, ya untung saja. Gak usah sanggup pautin segala sesuatu dengan Tuhan, dengan rohani. Jangan. Karena hukum yang rohani ya berlaku. Kalau hukum dunia, itu mudah saudaraku. Hukum dengan Tuhan tidak mudah, karena hukumannya kekal. Kalau dunia ada expire-nya. Saudara sekarang nih rusak nih, seorang perampok, seorang penjahat. Tapi ketika bertobat, terima Yesus, melayani Tuhan, terjadi perubahan perilaku. Saudara itu yang lalu udah hilang. Nah, orang itu seperti itu saudaraku. Saya itu mengalami ketika reuni dengan teman SMP, itu tengah malam jam 10 acara selesai, semua ngeliling saya. Hayo sekarang kamu bersaksi, kenapa kamu bisa jadi pendeta? Padahal kamu ini gini-gini. Termasuk teman satu yang bertobat bukan karena Tuhan, bertobat dari dia menjadi bandar narkoba, tukang berkelahi, agak premanisme, anak yang nakal dari keluarga yang memang waktu itu broken home. Tapi dia ngomong, kamu tuh suhuku, seniorku. Siapa yang gak lihat tahu kamu begini-begini? Aku ini juniornya. Tapi kok bisa kamu jadi pendeta? Dia bertobat, punya anak, berbisnis, lalu dia berhenti. Bukan karena bertobat melayani Tuhan, bukan. Tapi dia itu kaget ketika tahu saya melayani Tuhan. Termasuk teman-teman yang lain, termasuk para ibu-ibu, kaum wanita, teman-teman perempuan waktu sekolah SMP. Kok bisa kamu ya? Gitu. Padahal kamu tuh memang saya tuh nakal, saudaraku. Gitu. Sekolah datang cuma bawa satu buku, saya taruh di kantong belakang, masuk ke warung di depan sekolah, habis itu begitu bel, saya bawa motor saya pergi berenang. Dan saudara saya cerita lucu ya. Ketika berenang, saya pakai kacamata, itu saya di bawah itu menelusuri banyak hal, saudaraku. Kadang saya jahil loh di sana. Itu saya karena kolamnya itu bukan kolam yang bening, kolam yang ada ikannya, saudaraku. Itu saya lakukan, saudaraku. Papa saya marah, pulang saya dilempar sendal. Lalu saya tidak pulang. Sampai papa saya bilang, terserah kamu. Gimana kamu aja. Give up. Lalu ikut Tuhan. Ketemu Tuhan. Prosesnya karena sakit dan sebagainya. Diproses sama Tuhan. Saudara. Tapi tidak membuat saya itu tidak jatuh dalam dosa. Aneh kan? Ikut Tuhan sungguh-sungguh. Walaupun diproses begitu nggak ada satu titik pun sampai hari ini mau yang namanya ingkar. Nggak mau. Kalau pingin lari ya karena tidak tahan proses. Tetapi kalau betul-betul meninggal pelayanan karena ABCD, enggak pernah, enggak pernah. Karena susah atau karena saya diberkati, enggak pernah. Jujur saya ngomong, menurut saya ya, Tuhan yang tahu, Tuhan yang koreksi nanti. Tetapi kalau jatuh, iya. Padahal saya fanatik, saudara. Saudara, saya cerita sedikit ya, enggak tahu saya didorong kesaksian terus. Jam 10 orang pada tidur, saya berdoa sampai jam 12 malam. Di awal saya loh. Di rumah yang namanya rumah proses. Jam 3, jam 4 pagi saya bangun. Sampai jam 6 pagi saya berdoa. Lalu siang anak saya tidur atau keluarga saya tidur atau apa, saya berdoa. Saya itu tidak pernah tidak berdoa. Saudara. Dalam keadaan apapun. Itu masih terbawa sampai sekarang, saudaraku. Gak tahu kenapa. Entah karena kebiasaan saya juga nggak tahu. Tapi betul-betul mengandalkan doa atau saya tahu doa itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu aja, saudaraku. Susah saya terangin sih. Gitu. Tapi yang penting ya udah itu saya lakukan aja. Anak saya itu nangis. Saya itu tidak angkat loh.
ketika saya berbahasa lidah. Ada lebih jahat lagi saudaraku. Sampai saya dimarahi ketika kesaksian oleh seorang senior. Saya itu ke belakang. Kalau Tuhan tidak bilang selesai, saya itu nggak akan angkat pantat saya loh saudaraku. Itu saya. Kenapa? Pengen belajar dengan suara Tuhan. Karena nggak ada satu guru yang ngajarin saya. Nggak ada. Yang gimana bisa ada? Wong saya ini pemberontak. Saya itu pertama kali bertobat saudaraku ya. Saya ketemu seseorang, saya minta dia ngobrol sama saya, ya ketika bisnis saya hancur, ya. Lalu saya tanya dia, kalau Tuhan mengasihi saya itu kenapa kok begini? Dia ceritakan 3 jam, saya minta Alkitabnya dia kasih. Ya, nah setelah itu saya kemana-mana cari ibadah, kemana-mana cari Tuhan. Yang pertama saya lakukan kemana-mana cari pendeta. Setiap hari masuk ke kantor gereja. Ada pendeta nggak? Ada. Saya mau ngobrol. Oh mau konseling? Iya. Sembari ngerokok saya tanya. Dan setiap saya ngomong, saya itu menyerang. Karena memang situasi hati ini lagi pahit. Tapi memang saya itu seseorang yang, tanda kutip, ya seseorang yang penyerbu. Dan saya banyak menyerang terus. Gitu saudaraku. Hati ini kayak, wah. Tetapi sampai hari ini, kalau saya dengan Tuhan, saya nggak pernah mau ingkar. Dalam tanda kutip, ketika saya pun lepas pelayanan, ketika saya pun tahu saya berdosa, saya bukan mau meninggalkan pelayanan. Saya cuma bilang gini, kalau ini jadi terus Tuhan, saya akan melayani engkau. Engkau mau atau tidak suka, tidak berkenan kepada aku, enggak apa-apa. Aku masuk ke pedalaman, aku akan melayani engkau di pedalaman. Itu kira-kira dalam hati itu mikir itu. Kalau aku berdosa, aku tidak bisa melayani. Kalau gitu, aku kalau melayani, orang yang nggak ngerti, masuk pedalaman. Mereka nggak ngerti. Ada beberapa bagian Indonesia yang pedalamannya nggak ada listrik. Apalagi yang namanya internet, nggak ada. Nah di situ aku bebas. Aku masih bisa melayani Tuhan. Aku bawa Alkitab, aku begini. Otak tuh berputar seperti itu saudaraku. Saya ingat banget. Gitu. Tetapi dalam cerita bahwa saya ini juga seperti Asa. Ketika tahun sekian puluh jatuh. Tahun sekian puluh jatuh. Tahun sekian puluh jatuh lagi saudara. Karena memang di dalam ini masih ada berhala-berhala. Cuman yang kita tidak boleh, tidak ingini. Sampai kita tidak minta pertolongan Tuhan. Karena nanti kita sampai ke sana. Asa di pasal 16. Amin saudaraku. Mari kita tuntaskan ayatnya dulu. Ia membawa persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak serta barang-barang yang lain. Ayat selanjutnya, ayat terakhir. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Nah, di sini poin pertamanya, poin tengah itu di sini saudaraku. Poin pertama ya di awal kita lihat Asa itu bagaimana sama Tuhan. Lalu mulai kelihatan mutiara-mutiara timbul yang enggak jelas tuh saudaraku. Nah, di sini mulai diperjelas bahwa tidak ada perang sampai tahun 35. Jadi apa yang dilakukan Asa? Apa motivasi Asa? Yang dilakukan Asa itu yang untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan itu kasih keamanan sampai tahun 35. Saudaraku, reaksi Tuhan itu selalu baik kalau saudara melakukan yang baik. Tetapi Tuhan akan menunjukkan, menyatakan yang belum baik di dalam diri saudara. Melalui kalau Asa, ujian datang, Raja Ben-Hadad datang setelah tahun 35. Di situ Allah tenggelam, Asa tenggelam kepleset saudaraku. Lalu dikirimlah Nabi Hanani. Dia ternyata menganiaya Nabi Hanani. Dosanya langsung sah saudaraku. Saya ulangi ya. Menurut saya ya. Gitu. Bahwa ini tafsir. Pengertian saya. Tapi teman-teman punya pengertian yang lain, tidak apa-apa. Semua dari Tuhan. Ketika diberi keberhasilan, sudah langgeng, sudah mapan. Ketika masalah datang, Asa melakukan kesalahan. Kita melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Masih nggak apa-apa. Tapi ketika koreksi datang,
Nah, kita tolak, kita lawan koreksinya, ketemu Saul. Saul dengan Nabi Samuel, Asa dengan Nabi Hanani. Di situ sampai akhir hidupnya dia. Saul tidak bisa ketemu Tuhan, Asa tidak mau mencari Tuhan. Saudaraku, hari ini kita belajar. Mulai tergambar jelas, semua perjalanan Asa sudah matang, sudah jelas. Tergambar jelas manusia itu seperti apa. Kita ini seperti apa. Ketika Allah datang dengan masalah ujian. Langkah kita ambil, itu salah. Tetapi Allah memberi kesempatan Nabi Hanani dikirim. Meluruskan Asa. Tapi Asa menganiaya kebenaran itu. Ditangkap, dipenjara Nabi Hanani. Ditusah. Kenapa? Ditulis hati Asa itu sampai mati gak mau mencari pertolongan Tuhan. Ceritanya begini. Firaun dikeraskan hatinya. Roh Kudus bisa hadir melembutkan. Itu kisah Petrus. Ketika Tuhan datang, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Ketika Tuhan melihat Petrus ketika selesai menyangkali, Petrus nangis. Ketika Tuhan datang, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Sampai 3 kali, hati Petrus hancur. Tuhan bisa buat hati kita hancur. Kenapa dengan Asa tidak? Petrus mengatakan terakhir, kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Ternyata Asa tidak pernah merindukan Tuhan. Asa tidak mau berharap Tuhan. Karena ditulis Asa sendiri nggak mau minta pertolongan Tuhan. Nah, di situ kita jelas gambarnya Asa. Kita lihat kehidupan Asa seperti itu, Asa lakukan hal ini itu, kita sudah bahas. Ternyata terbukti di sini. Udah salah, ditegur, malah menganiaya orang yang menegur. Sah hukumnya. Sehingga Allah enggak lagi mencari Asa, dia tunggu Asa. Saul mencari Tuhan, Tuhan lama ditemui. Hati-hati dengan dosa di dalam kemenangan. Hati-hati dengan maut di dalam keberhasilan. Kita akan mengikuti jejaknya Asa atau jejaknya Saul. Tuhan Yesus berkati saudara. Terima kasih. Biar renungan ini menjadi renungan yang sangat dalam buat kita. Buat saudara-saudara yang sedang berhasil. Di dalam keberhasilan saudara hari ini kita mendapatkan melakukan kesalahan. Tetapi kita harus seperti Daud. Menerima teguran. Seperti Musa. Menerima kehilangan. Karena salah. Karena dianggap salah. Walaupun secara manusia kita tidak salah. Di situ Musa menjadi mayatnya disembunyikan Tuhan. Daud mati dalam kekayaan dan kemuliaan. Sekali lagi, Musa mayatnya disembunyikan Tuhan. Tuhan tetap berperkara dengan mayatnya. Elisa mayatnya, tulangnya membangkitkan orang mati. Orang mati membangkitkan orang mati. Mestinya orang hidup membangkitkan orang mati. Daud walaupun salah sama Tuhan, mati di dalam kekayaan dan kemuliaan. Saudara cari di Tawari itu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Karena ditulis memutih rambutnya. Itu diambil dari kisah Daud. Daud mati di dalam kekayaan dan kemuliaan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.